Kira-kira anak muda zaman sekarang untuk mendorong mereka pergi ke LK atau ke kebun binatang, kira-kira ada nggak caranya lagi? Kalau menurutku ada event-event aja sih. Mungkin ke depan kita ada Run for Animal, running kayak gitu-gitu. Halo Sobat Jagat, selamat datang di Jagat Podcast. Di episode kali ini, kita dalam memperingati Hari Konservasi Satwa Liar Sedunia, Jagat Satwa Nusantara akan membahas tentang dunia konservasi, bagaimana peran satwa, tumbuhan, dan juga lingkungan berpengaruh kepada lingkungan sekitarnya. Kali ini saya tidak sendiri, bersama saya ada Mas Adi Kristanto sebagai kurator Taman Burung, dan juga ada Mas Dharma sebagai Animal Presentation Supervisor di Jagat Satwa Nusantara. Nah, Sobat Jagat, tak kenal maka tak sayang nih. Boleh mungkin sepatah kata dua kata dulu dari Mas Adi, saya persilakan. Ya, salam semuanya. Jadi saya Adi Kristanto, kurator burung dan mamalia di Jagat Satwa Nusantara. Dan terkait satwa, saya menyukainya dari kecil dan memang ingin menjaga mereka tetap lestari agar anak cucu kita kelak tidak hanya melihat di buku, tapi langsung lihat di alam, seperti itu. Berarti motonya kembali ke alam ya kalau dari Mas Adi. Boleh selanjutnya kita perkenalan dulu dari Mas Dharma, silakan. Oke, Sobat Jagat, nama saya Dharma. Di sini saya sebagai Supervisor Animal Present. Di sini saya bertugas untuk mengedukasi teman-teman dari Sobat Jagat buat acara edukasi seperti bird show ataupun bird presentation. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Mas Adi, Mas Dharma. Kita mungkin ngobrol santai aja ya. Nanti akan ada beberapa pertanyaan dari aku juga. Tapi yang jelas kayaknya aku mau bikin games dulu biar Sobat Jagat di rumah juga terpantik dulu nih. Ada ice breaking dulu. Siap nggak kira-kira? Siap dong. Aku gamesnya di sini paling fill in the blank. Jadi nanti aku akan ajukan beberapa kalimat atau kata. Nanti dari Mas Adi sama Mas Dharma spontanitas menjawab atau mengisi dari kata-kata yang aku ajukan gitu. Udah siap belum ya kira-kira? Gas. Oke, gas ya, santai aja nggak apa-apa. Ini terserah, mungkin urutannya Mas Adi dulu, baru Mas Dharma yang jawab ya. Oh, yang dulu. Dulu yang muda berarti mengalah ya? Mengalah, oke. Satu hal yang kecil yang bisa berdampak buat bumi? Sampah. Sampah. Mas Dharma? Cinta. Satu hal yang kecil yang bisa berdampak buat bumi. Cinta dan sampah. Sebuah perpaduan yang bagus. Oke. Oke, kalau saya dikasih satu kekuatan alias superpower, saya mau Memberantas mafia. memberantas mafia. Mafia banyak. Mafianya banyak. Oke. Mas Dharma, Menghilangkan perusak-perusak lah pokoknya lah. menghilangkan perusak-perusak. Berarti masih berkaitan ya, memberantas mafia apapun itu dan juga menghilangkan perusak-perusak. Oke, nextnya. Saya percaya konservasi dimulai dari Sejak dini. Dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Dari diri sendiri dan sejak dari dini. Oke. Tantangan terbesar di dunia konservasi pada hari ini, pada saat ini apa sih? Kekuasaan. Kekuasaan. Sebuah kata-kata yang Ya, maknanya deep. Maknanya deep ya. Jangan deep Mas, ini kita dari awal. Baru mulai udah berat ya. Udah berat. Mas Dharma? Kesadaran sih. Kesadaran. Iya. Awareness dari diri sendiri Iya, ya, Mas? betul. Oke. Ini agak lucu. Kalau saya jadi satwa selama 1 hari, saya mau jadi satwa apa? Kalau saya pasti burung. Burung. Karena ingin menjelajahi bumi ini. Oh, menjelajahi bumi. Oke. Kalau Mas Dharma? Saya beda. Apa tuh, Mas? Saya burung. Sama ya? Sama, Mas. Tapi kan Saya burung beda. Tapi burung predator. Jenis-jenisnya burung predator. Iya. Termasuk raptor juga, Mas? Iya. Termasuk. Kalau Mas Adi spesifiknya burung apa? Saya menyukai burung hut-hut atau hupu. Burung hut-hut. Jadi dia emang jelajahnya sangat luas dari Eropa sampai ke negara kita Indonesia. Burung hut-hut yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran. Ya, burungnya Nabi Sulaiman. Tapi kalau sekarang masih ada, Mas? Masih ada. Masih Burung ada. hupu namanya. Oh, burung hupu. Oke. Nanti abis ini saya searching lagi di Google untuk belajar lagi buka buku. Oke. Satu hal yang banyak orang salah paham tentang reptil. Menakutkan. Menakutkan. Apa ya? Geli kali ya.
Geli, menakutkan, geli. Karena kan kita juga di Jagat Satwa Nusantara Geli, ada ada Museum Museum Komodo, Komodo. koleksi reptil, aneka ragam reptil. Kemudian satwa yang paling underrated menurut Mas Adi, Mas Dharma, Underrated. yang unfamiliar gitu. Kok nggak pernah disebut sih gitu? Apa ya, kalau di sini banyak sih, maksudnya kayak teman-teman juga sendiri juga tidak tahu soal ada apa sih kalau di burung tuh, burung koak aja lah. Iya. Koak, oke, Koak koak malam. malam. Karena memang dia nokturnal, kadang dia lewat di atas rumah kita, cuman ya karena dia nokturnal itu makanya Lewat orang di nggak atas rumah, oke. Di rumah saya nggak pernah lihat sih saya. makanya belum nggak kan. Iya iya. Kalau Mas Dharma, Apa ya yang underrated? underrated. Burung air kali ya, kayak kreopadi gitu mungkin. Kareopadi. Iya. Itu burung yang kecil, kakinya Kecil, kecil itu ya. Iya. Oke, Padahal itu oke. suka jadi itu sate ayam-ayaman Nah. tuh. yang dijual itu. Padahal mereka dampaknya buat lingkungan tuh banyak ya, Sebenarnya Mas, punya, ya. pasti ada. Oke, satu hal lagi. Hal tersulit di dunia konservasi. Kalau tadi tantangan, ini hal tersulit. Hal tersulit adalah menyamakan pikiran, Menyamakan pikiran. ya, agar tujuan kita tercapai di jalan arah yang bersama. Oke, menyamakan pikiran karena memang semua orang kan Punya beda-beda ya, kepentingan masing-masing. Iya, punya kepentingan betul. masing-masing, perspektif masing-masing. Kalau dari Mas Dharma, Aku sangat setuju dengan yang ini, sama. Harus ngikutin yang tua kan? harus ikutin. Yang senior. Ngekor. Harus ikutin. Iya, oke. Oke, mungkin itu aja dulu ice breakingnya. Kita langsung jump in ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nih. Boleh. Aku mungkin mau dengar dulu dari Mas Adi, Iya. kenapa sih bisa terjun di dunia konservasi, khususnya juga Mas Adi kan mendalami tentang burung ya gitu. Kira-kira aku mau dengar dan teman-teman Sobat Jagat semua di sini juga mau dengar dari Mas Adi. Iya, dari SMA saya suka berpetualang. Jadi dulu ikut Sispala. Sispala. Itu kayak Siswa pencinta alamnya, alam. gitu. Jadi emang suka naik gunung. Dan memang kalau dulu hanya mengejar sunrise ya, matahari terbit. Jadi biasa kita berangkat malam sampai di atas itu udah matahari terbit. Namun selama perjalanan saya masuk ke kuliah biologi. Nah di biologi itu ternyata banyak hal yang saya pelajari. Dari sebuah trekking di jalur pegunungan ternyata banyak yang menarik. Jadi kalau dulu saya biasanya berangkat malam, pas ketika masuk di biologi sekarang berangkatnya siang karena harus ngamatin kanan kiri. Oh iya. Nah dari situ saya mempelajari, wah ternyata satwa Indonesia itu luar biasa. Banyak sekali burung-burungnya ataupun mamalianya ataupun serangganya itu luar biasa. Kayak jalur pendakian dari Cibodas sampai ke atas saja itu banyak sekali burung atau satwa yang bisa kita temukan. Nah dari situ saya mulai, oh kita ini negara terbesar, mega biodiversity. Namun berapa persen orang yang tahu, misalkan kayak ada berang-berang, kemudian ada burung harpi Papua.
nggak bisa keluar. Udah tertarik banget sama burung predator, udah cinta banget. Akhirnya ya dengan apa yang aku punya, yang aku pernah pelajarin, banyak tanya juga sama teman-teman dari luar kan, atau beberapa falconer dari luar yang punya license segala macem, karena pada dasarnya burung predator atau ilmu falconry-nya itu bersinambungan dengan konservasi. Akhirnya aku coba kayak itu deh, tanggung udah kecemplung nih, sekalian coba kayak meluangkan waktu banyaknya atau enggak habisin waktu sama sekaligus mengabdi deh, coba kita ke konservasi. Mengabdi ke konservasi. Terlebih Mas Dharma juga ada di part animal presentation yang dimana mengedukasi publik dan masyarakat. Betul. Jadi langsung ya Mas, Langsung, hobinya sekalian terjalani, contribute ke people ya, ke masyarakatnya juga terlaksana. Benar Keren sekali Mas Dharma, Mas Adi. Nah sekarang aku mau tanya, kalau misalkan di Jagat Satwa Nusantara ini kan kita ada banyak beragam satuannya Mas, nggak hanya burung, kita juga punya reptil, punya koleksi ikan air tawar yang banyak, beragam, kemudian juga ada mamalia gitu. Nah kalau dari Jagat Satwa Nusantara sendiri, Mas Adi dan Mas Dharma, mungkin nanti boleh jawabnya bergantian. Peran dari Jagat Satwa Nusantara ini ke dalam konservasi, penyuluhannya bagaimana dan apakah sudah optimal nggak? Iya, jadi Jagat Satwa Nusantara adalah suatu LK atau lembaga konservasi yang dimana LK ini bertujuan untuk menstabilkan populasi hewan-hewan yang ada di alam. Jadi gini, kasarnya kita mempunyai peranan untuk bagaimana mengembangbiakan hewan-hewan yang terancam punah, kemudian kedepannya akan kita lepas liarkan lagi ke alam. Itu kunci utama peran dari LK. Nah, satu sisi LK juga bertujuan untuk mengedukasi, melakukan penelitian, yaitu di mana semua akan kembali lagi ke masyarakat. Contoh satwa-satwa yang udah berhasil di sini apa aja, Mas? Kita yang udah berhasil elang Jawa. Elang Jawa. Sudah berhasil breeding, kemudian ada trulek topeng. Trulek topeng. Itu yang dilindungi ya. Punya pipinya warna kuning itu ya? Trulek topeng, kemudian ada juga mambruk ubayat, itu yang baru. Terus ya banyak sih. Kita udah banyak, jalak Bali juga termasuk. Oke. Kalau dari Mas Dharma sendiri, gimana untuk mengembangkan lagi, mengangkat, kita kan sama-sama muda nih Mas, kita membagikan ke Sobat Jagat yang muda juga. Ya? Nggak bercanda. Peran konservasi bisa dari umur berapapun ya, siapapun juga bisa berkontribusi. Nah, kira-kira untuk ngangkat awareness dari para kaum muda, ini Mas Dharma punya ide sendiri nggak kira-kira? Ya mungkin sama yang seperti udah ada di Jagat ya, kita kayak bikin bird presentation, dibikin semenarik mungkin agar dari segala kalangan, dari yang muda sampai yang tua tuh bisa tumbuh aware karena apa ya, karena melihat edukasi yang nggak hanya sekedar edukasi dalam tanda kutip ya, tapi kita juga mengasih himbauan, kita benar-benar ngasih edukasi yang gimana caranya ngebawa atau menunjukin behavior satwa ini dari behavior aslinya sampai di stage, di panggung, edukasi ke sana. Jadi ke sana sih kalau dari aku pribadi. Oke. Iya, jadi banyak hal sih maksudnya. Selain buat presentation juga kita ada merchandise yang memperkenalkan satwa. Kemudian ada kegiatan Ghost to School juga. Jadi kita ada ke masyarakat langsung, adapun masyarakat yang kesini jadi bisa melihat papan-papan informasi yang sudah ada di Jagat Satwa, itu semua ada nilai konservasi dan nilai edukasinya. Kemarin juga aku sempat dengar ada program cerdas cermat juga. Betul, ya, yang langsung turun ke sekolah-sekolah ya. Jadi memang di Jagat Satwa Nusantara ini memang sudah diset seedukatif mungkin, mulai dari signage, papan, berisi informasi lengkap tentang satwa-satwanya gitu. Tapi balik lagi, kira-kira anak muda zaman sekarang untuk mendorong mereka pergi ke LK atau ke kebun binatang, kira-kira ada nggak caranya lagi? Kalau menurutku ada event-event aja sih. Event-event. Misalkan kayak mungkin ke depan kita ada Run for Animal. Itu kan sekarang kan banyak tuh yang tertarik running kayak gitu-gitu. Jadi nanti melewati Jagat Satwa Nusantara terus bisa mengumpulkan sesuatu atau collectible item. Nah, anak-anak kan biasanya suka tuh anak muda tuh mengumpulkan sesuatu. Oke, ini udah sempet di-mention ya Sobat Jagat sama Mas Adi. Kita di 2026 nanti ada apa? Udah di sensor atau enggak nih? Udah di-spill duluan tadi. Oke. Nah, berarti kalau misalkan program khusus tadi kita di Jagat Satwa dari edukasi ke pengunjung ya Mas ya, ke Ghost to School, ke apalagi tadi bird presentation, event-event gitu. Nah, kalau selama ini dari para pengunjung, kira-kira ada nggak sih pengunjung yang suka nanya ke kiper atau tim-tim Jagat Satwa, satwa-satwa yang menurut mereka pengen banget mereka lihat lagi ada di Jagat Satwa Nusantara,
atau juga masukan-masukan dari pengunjung tuh ada nggak, Mas, tentang konservasi gitu? Ya, kalau dari pengunjung rata-rata pingin melihat ya, misalkan ada beberapa yang mereka tahu rangkong, cuman ya mereka kayak ngumpulin, oh di sini kurang rangkong apa gitu. Makanya ke depan memang kita bertujuan untuk mengumpulkan jenis-jenis rangkong yang ada di Indonesia. Harapannya bisa semua di sini. Jadi masyarakat yang pingin kenal dengan burung rangkong itu bisa datang ke Jagat Satwa dan mempelajarinya. Nanti kalau mau lihat lebih jauh, silakan lihat di habitat aslinya seperti itu. Jadi kan apa ya? Kita di sini sebagai etalase awal untuk edukasi. Nanti mereka tinggal lanjut ke alam aslinya. Oke. Nah, selanjutnya kalau hubungan antara satwa, tumbuhan, serta lingkungan, itu bagaimana tiga hal tersebut berkesinambungan dan menjadi satu pesan konservasi yang kuat untuk ditunjukkan kepada publik. Dharma Mas dulu, Adi atau Mas Dharma? yang muda dulu. Ya, satwa, tumbuhan, dan lingkungan itu tiga hal yang saling berkesinambungan. Jadi di alam itu semua diciptakan seimbang, baik itu hewan, tumbuhan, dan juga habitatnya. Gitu. Jadi memang tidak bisa terlepas. Burung sendiri pun sangat tergantung dengan pepohonan atau tumbuhan. Jadi semisal kita ingin mendatangkan burung di rumah, ya tinggal nanam pohon. Nah, tinggal pohonnya, misalkan kayak burung madu, itu kan dia butuh pohon yang berbunga. Kemudian kalau mau mendatangkan burung punai gading, pohon-pohon yang berbuah kayak kersen atau ceri. Ya, jadi itu saling berhubungan. Dan burung itu sangat erat kaitannya dengan tumbuhan, jadi tidak bisa terlepaskan. Jadi ketika kita berbicara soal konservasi untuk burung, pohon ini jangan ditinggalkan, tumbuhan ini jangan ditinggalkan gitu. Jadi dia sebagai supporting habitatnya. Karena memang semuanya saling berkaitan dan gak boleh ada hilang satu ya, Mas. Ya. Karena kalau hilang satu, semuanya akan retak gitu ya. Oke. Mas Dharma. Ya. Kalau misalkan kita sesama anak muda lagi, aku membahas nih kaum muda ya, kita aja. Iya, pesan Mas Dharma untuk para sobat jagat, kaum muda di luar sana untuk menggaungkan konservasi, untuk mereka terjun ke konservasi itu ada, boleh yang disampaikan dari Mas Dharma mungkin? Hal yang paling terkecil dan yang gampang dilakukan adalah jaga lingkungan kali ya. Menjaga lingkungan. Itu udah paling basic dan sederhana banget. Yang kita tahu adalah ya itu tidak buang sampah sembarangan. Yang paling penting adalah kalau kita punya power ya, Mas ya. Iya. Itu makanya itu tadi pertanyaan kenapa sampah itu berpengaruh. Itu contohnya di Elang Bondol di Jakarta. Jadi sebagai maskot Jakarta, Elang Bondol itu sulit sekali menemukannya karena ketika kita ke Teluk Jakarta yang di hutan mangrove itu tertutup sampah pantainya. Kita jangan buang sampah. Itu hal yang paling gampang banget dilakukan. Kita nggak usah banyak woro-woro sana sini. Ini memang simpel. Tidak buang sampah. Tidak buang sampah sembarangan, jaga lingkungan udah pasti. Dan kalau bisa menanam pohon. Karena bumi kita butuh yang lebih hijau lagi. Maksudnya kayak di Jakarta sendiri ruang terbuka hijau kita itu masih 9%. Ruang terbuka hijau 9%. Jakarta. Padahal syarat dari satu provinsi itu harus memiliki 30% ruang terbuka hijau. 30%, berarti masih kurang 21%, Mas. Tuh, masih banyak. Masih banyak sekali, berarti PR-nya Indonesia, Jakarta, dan saya kerucutkan lagi Jagat Satwa Nusantara masih besar ya. Iya, Jagat Satwa sendiri memang tahun-tahun ke depan akan fokus ke biodiversity yang ada di Jakarta. Jadi sebagai contoh tahun 2026 kita akan fokus ke breeding gelatik Jawa dan jalak putih, di mana itu adalah satwa yang ada di Jakarta dan terancam punah. Oke, breeding gelatik Jawa, jalak putih. Satwa-satwa yang memang sudah menurun ya populasinya, udah terancam punah ya, Mas ya. Terancam punah. Jadi memang di satu sisi habitatnya juga ada beberapa yang harus direstorasi agar nanti ketika kita sudah berhasil mengembangbiakan di sini, mereka siap untuk dilepas liarkan. Namun kalau habitatnya belum tersedia kan sayang. Jadi harus itu, makanya saling berkesinambungan hewan, tumbuhan, habitat. Habitat. Oke, terima kasih Mas Adi. Nah, aku masih mau nanya juga sama Mas Dharma. Mas Dharma kan sebagai orang yang langsung turun di lapangan, terjun penyuluhan edukasi kepada masyarakat. Betul. Nah, pernah nggak sih Mas ada konflik antara
Mas Dharma atau tim atau kita sebagai LK dengan pengunjung gitu terkait satwa-satwa yang ada. Konfliknya lebih kemana misalnya? Konflik apapun itu, misalkan ada komplain atau apa dari para pengunjungnya. Konflik kalau lebih komplain sih enggak ya sebenarnya. Cuma kalau konflik antara misalkan antara satwa dan pengunjung mungkin ada beberapa, kayak misalnya kita pas lagi berpresent tuh ada satwa yang memang terkenal dia penasaran banget misalnya dengan pengunjung atau dengan orang lain. Jadi ada beberapa case kayak dia tiba-tiba ngampirin. Kalau konflik lebih ke sana sih kalau selama aku di Jagat. Bukan konflik yang dalam tanda kutip ya, tapi kayak tiba-tiba dia keluar jalur atau enggak tiba-tiba menghampiri pengunjung. Konfliknya lebih ke sana sih. Kalau dari bird show. Ada yang pernah ini nggak nanya apa? Ini bagus nih buat dipelihara, gitu nggak? Nah kalau itu ya selalu ada narasi atau pesan di setiap akhir bird present adalah jangan pernah memelihara satwa yang dilindungi. Jadi ke sana sih di akhir-akhir bird present kita selalu pesan itu. Tapi tetap kalaupun misalnya kita lagi kayak keeper stock atau lagi komunikasi sama pengunjung, pasti ada ujung-ujungnya nanya, bisa dipelihara nggak? Gitu. Dan kita jawab, tentu tidak ya. Jangan ya. Jangan. Jadi misal memang sobat Jagat di rumah mau memelihara satwa-satwa, misalkan habis main ke Jagat Satwa terus jadi pengen, aku mau pelihara ini di rumah, itu berarti nggak boleh ya Mas? Iya, tapi kita boleh. bisa langsung lihat aja di lembaga konservasi, Betul. salah satunya di Jagat Satwa Nusantara atau juga di habitatnya. Mencintai tidak harus memiliki. Mencintai, oke. Saya mau nge-quote, tapi kayaknya berat banget deh. Iya ya. Iya. Biar nanti dari Mas Dharma boleh diulang lagi mungkin. Mencintai tidak harus memiliki. Kalau tadi Mas Dharma udah menyampaikan pesan kepada generasi muda, sesimpel apa hal yang bisa mereka lakukan, yaitu menjaga lingkungan ya, salah satunya nggak buang sampah. Nah, kalau misalkan dari Jagat Satwa Nusantara sendiri, upaya konservasi apa yang udah kita lakukan dan kedepannya akan seperti apa nih? Apakah ada inovasi-inovasi terbaru atau akan ada ide kegiatan-kegiatan baru lainnya? Ya, terkait konservasi yang pasti karena kita sudah berhasil mengembangbiakan satwa yang ada di Jagat Satwa, kedepannya akan kita lepas liarkan ke alam. Nah, sebagai contoh, 2 tahun lalu kita sudah melepas liarkan beberapa satwa seperti jalak kerbau, kemudian burung-burung air seperti koak malam abu, kuntul kerbau, dan juga tekukur biasa. Cuman kedepannya rencananya itu selain jalak putih, kita akan melepas liarkan merak hijau dan ikan dewa. Jadi ada beragam spesies yang memang sudah direncanakan untuk dilepas liarkan di kembali tahun depan ya Mas. Karena memang kewajiban dari konservasi itu sendiri ya, untuk melepas liarkan kembali satwa-satwa ke habitat aslinya, ke alamnya gitu. Nah, kalau kita main games lagi biar nggak boring, mau nggak nih Mas Dharma? Tanya dulu Mas, hadiahnya apa? Hadiahnya apa sekarang? Hadiahnya apa ya? Merchandise. Merchandise-nya kayaknya buat sobat Jagat di rumah aja. Boleh, kita wakilin. Oke. Nah, aku mau main games Binomial Blitz kali ya. Jadi aku minta Mas Adi sama Mas Dharma sebutkan 5 atau 10, kebanyakan nggak kalau 10? 5 boleh. Apa tuh? 10 aja kali ya. Boleh. 10 satwa, 10 satwa. Boleh Mas, pakai timer nggak ya? Pakai timer aja deh kalau gitu. Disebutkan 10 satwa beserta nama lokal dan nama Indonesianya. Nama ilmiahnya. Waduh. Elang Jawa, Nisaitus bartelsi. Kemudian ada cucak kutilang, Pycnonotus aurigaster. Ada tekukur biasa, Streptopelia chinensis. Ada burung raja udang meninting, Alcedo meninting. Lalu ada blekok sawah, itu Ardeola speciosa. Kemudian ada kuntul kecil itu Egretta garzetta. Lalu ada rangkong papan, itu ada Buceros, rangkong badak, Buceros rhinoceros. Lalu ada julang emas itu Buceros undulatus. Ada juga merak hijau Pavo muticus. Oke, Mas Adi. Baru 3 Mas. Baru 3 itu. Baru 3. Nanti sobat Jagat bantu cross check ya di rumah ya, nama lokal sama nama ilmiahnya udah sesuai atau enggak. Tapi yang saya dengar tadi burung semua nih Mas kayaknya. Kalau Mas, basicnya burung. Mas Dharma saya challenge buat sebutin reptil boleh? Buat sebutin. Saya pamit ya kalau gitu ya. Kan di Jagat Satwa Nusantara ada reptil, aves, mamalia, terus ada juga Pisces, tuh ada banyak. Kalau misalkan nanti ngalahin rekor Mas Adi 50 detik, nanti ada hadiahnya. Enggak, saya ngalah aja. Biar yang tua yang menang ya. Berarti Mas Dharma nggak ikutan nih?
Kalau reptil, biar Mas Adi yang mana aja. Suruh ulang. Berarti Jangan, elang ya. ya Mas. Kalau Mas Dharma, elang, tadi kan udah dijelasin juga kenapa suka sama predator, sama raptor. Nah kalau di Indonesia sendiri, tentang burung predator ini gimana sih Mas mereka menjaga keseimbangan lingkungan gitu? Sesuai tema kita pada hari ini juga ya, konservasi satwa liar di dunia dan juga di Indonesia gitu. Gimana predator ini mengatur keseimbangan Yang lingkungan? pasti adalah kalau mungkin tidak ada predator, banyak sekali hewan-hewan yang overpopulasi di bawah ya. Karena elang sendiri merupakan top predator atau puncak rantai makanan kan. Apabila tidak ada mereka, mungkin rantai makannya tidak akan berlangsung secara alami, pasti akan ada ketidakseimbangan lah. Makanya dari itu yang aku bilang, aku tertariknya sama burung predator karena mereka itu memiliki peran yang sangat vital sebenarnya di alam. Cuma ya itu yang aku bilang, mereka memiliki peran yang sangat vital, ditambah lagi kesadaran masyarakat yang sebenarnya belum terlalu tinggi akan kehadiran mereka. Ditambahnya lagi banyak banget kalau aku lihat case-case atau kasus-kasus kayak penembakan lah, atau dalam tanda kutip perburuan satwa liar seperti elang yang dieksploitasi tidak apa ya, maksudnya sangat eksploitasi lah, maksudnya tidak diperhitungkan mereka di alam sangat berkurang. Lebih ke sana sih kalau buat aku. Oke. Kalau burung elang atau burung predator favoritnya Mas Dharma sendiri ada nggak kira-kira? Atau semuanya Mas Dharma suka gitu? Sebenarnya ada satu favorit elang yang aku favorit adalah dari Amerika, Harris Hawk sebenarnya. Harris Hawk. Ya. Elang Harris. Elang Iya, Harris. iya. Oh, iya. Nanti aku harus cari lagi. Cari. Gambar. Nanti kalau ketemu aku kasih hadiah. Di Jaga Ganti ya. Satu Nusantara ada nggak? Nggak ada. Belum ada. Tapi nanti kita soon ada ya. Nanti diadain. Ditunggu aja ya Sobat Jagat ya. Mention ya. Kode. Oke, Sobat Jagat, kita udah tiba di penghujung acara nih, di closing. Mungkin aku mau dengar dulu dari Mas Adi masing-masing dan dari Mas Dharma. Harapan tentang konservasi, harapan untuk konservasi dan masa depan konservasi di Indonesia dari Mas Adi bagaimana? Boleh mungkin Mas Adi dulu. Ya. Oke, jadi karena dari awal aku udah bilang kita adalah negara mega biodiversity, negara nomor 1 terkaya di dunia. Sayang kalau tidak dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Jadi harapanku ke depannya masyarakat Indonesia bisa mengenal satwa-satwa tersebut, kemudian ikut melestarikan, karena pasti akan ada manfaat untuk bangsa Indonesia ke depannya dengan adanya satwa-satwa tersebut. Semisal kayak beberapa burung mungkin mempunyai pengetahuan soal pengobatan, jadi dia memanfaatkan tumbuhan yang ada di alam untuk pakan dia, dan itu kalau kita kaji lebih jauh ternyata juga bisa bermanfaat untuk manusia, seperti itu. Kemudian juga beberapa burung menyukai madu, ternyata madu itu spesifik punya obat tertentu dan itu sangat berguna sekali untuk manusia. Jadi kedepannya memang jangan sampai mereka hilang. Jadi kalau bisa satwa yang sekarang ada kita jaga dan kita lestarikan agar bisa mempunyai manfaat yang jangka panjang untuk masyarakat Indonesia. Oke. Boleh dari Mas Dharma mungkin? Kalau pesan aku adalah sebenarnya lebih kepengen sih ya. Lebih pengen anak-anak muda zaman sekarang tuh lebih sadar sama konservasi, lebih melek lah, maksudnya ya lebih sadar kalau fungsi makhluk hidup yang ada di sekitar tuh sangat berkesinambungan dengan kehidupan kita sebenarnya sehari-hari. Lebih pengen apa ya, pokoknya banyak anak-anak muda sekarang tuh, lagi yang kayak kita nih anak muda berdua pilih ya. Banyak yang lebih sadar lah akan pentingnya mereka untuk kesinambungan hidup. Udah sih lebih ke sana. Jadi kalau boleh aku rangkum dari Mas Adi dan Mas Dharma, pesan untuk generasi muda, untuk publik, untuk masyarakat tentang konservasi ini adalah peran sekecil apapun itu akan selalu berdampak ya untuk kesejahteraan. Sesimpel kayak misalkan satwa nggak usah jauh-jauh deh, kita nggak usah ngomongin elang Jawa, nggak usah ngomongin rangkong, semut aja tuh punya peran yang besar ya Mas ya gitu. Jadi apapun itu, hal kecil apapun yang kita lakukan pastinya berdampak buat lingkungan, buat sekitar, dan buat masa depan konservasi satwa liar di Indonesia dan juga di dunia. Wah keren sekali perbincangan kita hari ini. Mungkin kita tutup dulu kali ini Jagat Podcast-nya. Sedih nggak? Nggak Jadi sedih. udah dapat hadiah sih. Udah hadiah enggak? Ntar bagi ya, Mas? Saya Nanti dibagi ya? hadiahnya deh kayaknya. Saya lihat dulu ya Oke. ada atau enggak hadiahnya di belakang. Atau mungkin hadiahnya buat Sobat Jagat. Boleh.
Oke, yaudah. Terima kasih banyak Mas Adi Sama-sama. bincang singkatnya di Sama-sama. Jagat Podcast Bincang Alam Satwa kali ini. Dan terima kasih juga Mas Dharma Sama-sama, sudah mau Firly. digangguin. Ini terganggu nggak nih aktivitas merawat satwanya? Enggak kan ya? Aman. Aman ya, dong. aman. Oke, yaudah. Sobat Jagat, terima kasih. Sampai sini dulu episode Jagat Podcast Bincang Alam dan Satwa Hari Konservasi Satwa Liar Sedunia kali ini. Sampai jumpa di Jagat Podcast selanjutnya.